Shalom manusia yang perkasa. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di tempat ini kembali pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita merayakan ulang tahun gereja kita GBI Glory United yang kedua. Mari pada pagi hari ini kita kembali melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terutama menyertai gereja kita selama 2 tahun ini, di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa bagi kita semua. Saya yakin dan percaya semua yang melihat acara ini melalui online, saya percaya semuanya sehat. Saya percaya semuanya diberikan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini kita tenangkan hati kita tenangkan tubuh jiwa roh kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pada pagi hari. Karena Engkau setia. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ditinggikan, ku agungkan firman hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik bagi-Mu pada pagi hari ini. Adalah ucapan syukur kami Tuhan. Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan,
hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau setia, sebab Kau baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami. Oh, haleluya. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalam. Sekali lagi kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk
selamanya, hiduplah dalamku. Oh Tuhan, di hadirat-Mu membawa kami terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hidupku, buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu, sebab Kau baik, sebab Kau setia di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu yang menonton acara ini secara offline Tuhan. Kau berkati mereka secara luar biasa. Khususnya pada hari ini Tuhan. Di hari ulang tahun yang kedua bagi gereja kami. Kami ingin menjadi manusia-manusia Allah yang perkasa. Kami akan kuat di dalam-Mu. Karena kami memiliki Tuhan yang memiliki segalanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pimpin Tuhan acara kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Pujian, penyembahan yang terbaik. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah Engkau lebih lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan nyanyikan lagu Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus, Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus saja. Yesus saja, Yesus saja, Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus saja. Ada mujizat bab Yesus saja. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Oh, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bukan meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya. Tuhan, oh haleluya. Oh, hati kami penuh dengan pujian Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menari bagimu, kami mau luapkan Tuhan sukacita kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau komit kembali Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu. Kami mau lebih mengasihi-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih dari segalanya. Tidak peduli dunia mau bicara apa, tidak peduli dunia mau ngomong apa Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Sekira mana kira oh haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari. Isi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, agar kami kuat berjalan Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang tidak pernah gagal, memiliki Allah yang selalu menyertai kami setiap saat di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuji, menyembah-Mu, dan kami siap menerima kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Selamat diberkati terus di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan dan mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Bapa di dalam surga, dalam ungkapan rasa syukur kami yang tak terhingga kepadamu Sang Maha Baik, yang telah memimpin perjalanan GBI Glory United di tahun kedua memasuki tahun yang ketiga ini Tuhan. Roh-Mu memimpin dan membimbing semua kami untuk terus bertumbuh dan didewasakan di dalam kebenaran firman-Mu. Olehnya kami mempersilakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia Allah yang perkasa. Ketika kita membaca sejarah kehidupan orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia ini, di dalam masyarakatnya, lingkungan sekelilingnya, terhadap perbuatan baik yang mereka lakukan, rasanya kita sulit untuk menahan decak kagum kepada apa yang telah mereka lakukan terhadap lingkungan atau masyarakatnya. Sayangnya harus kita akui dengan jujur bahwa jumlah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh baik, dampak yang baik kepada dunia mereka, masyarakat di mana mereka tinggal atau berkehidupan, jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Bukan dikarenakan kebanyakan orang tidak bersedia untuk menjadi pribadi yang memberikan dampak kepada lingkungannya atau menjadi berkat bagi lingkungannya. Akan tetapi lebih dikarenakan kebanyakan orang telah terjebak oleh pemahaman, pemikiran, konsep yang salah. Ketika sebelum mereka memperagakan kehidupan yang memberikan dampak baik kepada dunia dan masyarakat di mana mereka berada, mereka sudah mulai mematok konsep dalam pemikirannya bahwa saya tidak bisa. Plus disertai dengan sebuah alasan yang paling mudah untuk mengelak
dengan mengatakan, kan tidak semua terpanggil untuk hal itu. Atau tiap-tiap orang, masing-masing orang mempunyai panggilannya sendiri-sendiri. Kita berharap dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan barusan itu, kita bisa terlepas atau bisa menghindarkan diri dari sebuah tanggung jawab sebagai pribadi yang diciptakan Allah dan berada dalam dunia ini untuk memberikan sebuah dampak baik dalam kehidupan kita, tentu bagi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Namun masalahnya sekarang adalah ketika banyak orang, secara khusus orang percaya, membiarkan dirinya terjebak oleh pemahaman atau konsep yang salah yang barusan saya katakan ini. Masalahnya adalah, benarkah Alkitab sebagai pernyataan isi hati Tuhan memberikan permaklumannya kepada kita umat Allah? Ketika kita atas alasan apapun tidak bersedia atau abai di dalam memperagakan, melaksanakan kehidupan yang memberikan dampak baik bagi dunia, masyarakat, tempat kita berkehidupan. Apakah Allah memberikan permaklumannya? Untuk itu, mari kita membuka bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayat 13 sampai dengan 16. Judul perikopnya dengan jelas tertulis di sana. Garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 menyatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ini, yang telah kita baca bersama-sama pagi hari ini, adalah merupakan sebuah perintah langsung dari Allah kepada kita orang yang percaya kepadanya. Sehingga jelaslah bahwa pemberlakuannya atau pelaksanaannya mustahil untuk kita tolak. Mustahil untuk tidak kita lakukan sebagai orang yang percaya kepadanya. Namun saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, janganlah menjadi terburu-buru merasa terbeban terhadap perintah ini. Sebab ternyata perintah di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ini telah diberikan Allah sama sekali bukan dengan tujuan untuk memberatkan Anda dan saya. Melainkan atau lebih tepatnya malahan di dalam pelaksanaan perintah yang dikatakan Tuhan Yesus ini, Anda dan saya justru telah menjadi atau telah menempatkan diri kita dalam posisi sebagai penikmat
atau orang-orang yang menikmati berkat Allah yang terbaik. Mengapakah demikian? Hal pertama, hal ini disebabkan oleh karena bahwa pelaksanaan perintah itu berdiri di atas dasar kekuatan dari perbuatan Allah yang besar kepada kita. Dan bukan berdasarkan kekuatan kita. Sekali lagi saya mau katakan, perintah ini berdiri di atas dasar perbuatan yang besar kepada kita. Dan bukan berdasarkan kekuatan kita. Untuk itu saudaraku, perhatikan pernyataan Tuhan Yesus sebelum dia memberikan perintahnya kepada kita dalam hal menjadi garam dan terang dunia, atau dalam hal menjadikan kehidupan kita ini memberikan dampak baik bagi dunia dan masyarakat di mana kita berada. Dikatakan di dalam ayat 13 pasal 5 Injil Matius, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nyatalah dengan jelas kalimat ini, bahwa dia tidak dimulai dengan sebuah perintah terlebih dahulu supaya kita menjadi garam, tetapi telah dimulai dengan sebuah pernyataan tentang siapakah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Maka kalimat Tuhan Yesus menjadi, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu harus menjadi garam dunia, melainkan kamu itu di dalam aku adalah merupakan garam bagi dunia ini. Ayat 14 Matius pasal 5 memiliki kesejajaran yang sama dengan ayat 13 tadi. Kristus menyatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak dikatakan bahwa kamu harus menjadi terang dunia, melainkan dinyatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, dia mustahil tidak terlihat. Dia mustahil tersembunyi. Di ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kebenaran ini disajikan secara bertingkat, maka ayat 15 yang barusan kita baca ini adalah merupakan klimaks dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus akan keberadaan kita yang diumpamakan olehnya sebagai garam dan terang dunia. Dikatakan bahwa mustahil orang menyalakan pelita atau lampu yang ditujukan untuk memberikan terang bagi sekelilingnya. Tapi setelah dinyalakan pelita tersebut,
ditutupi, ditudungi, supaya nyalanya tidak usah keluar menerangi keadaan di sekitarnya. Saya pikir ketika orang tersebut yang menyalakan pelita kemudian menutupi supaya tidak terlihat terangnya, ini adalah merupakan sebuah perbuatan yang tidak masuk akal. Dan rasanya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang normal. Sebab bukankah ketika kita menyalakan pelita, kita bertujuan supaya kita bisa memperoleh manfaat dari terang itu sendiri. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah yang telah menjadi maksud utama dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang telah kita baca bersama-sama tadi? Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah pernyataan terlebih dahulu. Garis bawahi kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting. Memberikan sebuah pernyataan terlebih dahulu. Apa maksudnya, Bu? Dia memberikan kepada kita, menyediakan, memfasilitasi kita. Itu lebih tepatnya. Bagaimanakah kita bisa menjadi garam dan bagaimanakah kita bisa menjadi terang seperti yang diinginkannya. Allah terlebih dahulu memfasilitasi kita untuk bisa memperoleh keberadaan kita sebagai garam dan terang dunia. Yang dimaksudkan untuk menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang berdampak bagi dunia, bagi orang lain. Dengan cara apa? Fasilitas atau memfasilitasi semua orang yang percaya kepadanya untuk bisa menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kita percayai. Melaluinya keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita memperoleh pengampunan dari Allah atas penghukuman kekal kita. Oleh karena dosa yang selama ini membelenggu dan menggerogoti kehidupan manusia di luar Kristus. Bahwa di dalam memfasilitasi itu karya Kristus di kayu salib pun telah memberikan kepada kita pembebasan atas belenggu kuasa dosa itu. Sehingga kita yang berada di bawah, di dalam kasih karunia Kristus, kita terbebas dari belenggu dosa itu. Tidak lagi berada di perbudakan kuasa iblis. Dan memfasilitasi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Lebih lagi telah diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara memberikan dirinya, rohnya. Untuk tinggal menetap di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipastikan kita memiliki 3 hal ini. Tapi yang paling terutama adalah kepemilikan kita akan pribadi ilahi di dalam dirinya. Dengan demikian setiap orang yang berada di dalam Kristus, kita bisa berkehidupan seperti Allah hidup. Maka ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, setelah pernyataan ini, kita kemudian diperintahkan supaya kita memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang, seumpama garam dan terang itu. Maka kehidupan yang memberikan dampak, kehidupan yang memberkati orang lain, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah merupakan sesuatu yang sangat alamiah. Adalah merupakan sesuatu yang sangat alamiah. Sama
sama seperti burung di udara pasti bisa terbang. Sama seperti ikan di laut pasti bisa berenang. Sealamiah itu. Sehingga ketika ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berpikir tentang kesulitan, tentang kesukaran, melaksanakan apa yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ini. Apalagi sampai berpikiran tentang ketidakmungkinan kita melakukan hal tersebut. Maka setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, terimalah dan sadarilah bahwa kekuatannya memang bukan berasal dari kita. Sebab tak seorang pun sanggup melaksanakan itu. Itu sebabnya Allah telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Sehingga ketika dia memberikan anugerah hidupnya itu bagi kita, kita bisa melanjutkan karya agungnya. Melanjutkan kehidupannya di dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah yang menyaksikan Kristus bagi dunia. Oleh karena itu saudara, tak berlebihan ketika saya berkata, ketika orang percaya menolak atau enggan untuk hidup menjadi berkat, berdampak bagi dunianya, bagi masyarakat sekelilingnya, orang tersebut sama dengan menyangkali akan keberadaan Allah di dalam dirinya. Maka tepatlah gambaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 tadi yang mengatakan, orang seperti itulah yang menyalakan pelita, kemudian menutupi cahayanya dengan gantang supaya tak terlihat. Namun menjadi doa saya pagi hari ini, itu tidak terjadi bagi kita, jemaat GBI Glory United yang diberkati Tuhan. Juga bagi setiap saudara yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang kedua, bahwasanya melaksanakan perintah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang memiliki dampak baik bagi dunia di sekitar kita adalah merupakan cara hidup orang-orang yang benar-benar telah menerima dan telah menikmati berkat terbaik Allah bagi kita. Apa berkat terbaiknya? Pemberian hidupnya sendiri kepada siapapun yang mencintainya. Dengan demikian Allah tinggal di dalam diri kita. Itu berkat terbaik. Dan orang-orang yang telah memiliki kehidupan atau menjalankan kehidupan, menyebarkan bau harum berkat dimanapun dia berada bagi kemuliaan Tuhan. Orang tersebut adalah orang yang telah menerima dan sekaligus menjadi orang yang menikmati berkat terbaik Tuhan. Pribadinya di dalam diri kita. Saya meminjam dua tokoh Alkitab, mewakili dua peristiwa yang berbeda, untuk kita jadikan contoh tentang manakah yang harus kita jalani, kita pegang, kita tiru, kita teladani, berkaitan dengan kehidupan yang memberi dampak. Yang pertama kita mulai dari Yunus. Perhatikan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 menyatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Perhatikan dengan seksama ayat 3. Tetapi Yunus bersiap. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Namun Yunus memang pergi, tapi bukan ke sana. Dia pergi melarikan diri ke Tarsis, suatu negeri yang jauh dari Niniwe tersebut. Di sini kita melihat dengan sangat jelas penolakan seorang abdi Allah terhadap perintahnya, perintah Allah yang diabdinya. Pertanyaan mudahnya, mengapakah Yunus melarikan diri ke Tarsis sementara Allah menyuruh dia ke Niniwe? Mengapa Yunus tidak mau pergi ke sana? Mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Ternyata sahabat, ketidakmauan Yunus, keengganan Yunus memberkati orang-orang Niniwe dengan membawa kebenaran Allah kepada mereka. Dikarenakan Niniwe adalah orang yang berseteru dengan Israel. Orang yang berseteru dengan Israel. Bahasa sederhananya, itu musuhnya Israel. Dan Yunus orang Israel. Yunus tidak bersedia pergi ke Niniwe karena dia takut, khawatir. Kalau dia pergi ke sana, orang-orang Niniwe memiliki kemungkinan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Itu yang paling dikhawatirkan dan ditakuti oleh seorang Yunus. Yunus enggan. Allah mengasihi orang-orang Niniwe. Dia berkeinginan supaya biarkan orang Niniwe mati dalam kejahatannya. Itu saja. Namun tentu ini bukanlah keinginan hati Sang Pencipta dunia ini. Dalam keadaan yang seperti ini, Yunus pun telah melupakan rancangan atau rencana Allah terhadap pemilihan Israel sebagai umat pilihannya. Bukan supaya Israel merasa menjadi bangsa yang super di antara bangsa-bangsa lain. Akan tetapi supaya melalui Israel lah orang-orang di luar bangsa atau umat pilihan ini bisa mengenal Allah yang benar yang dimiliki oleh Israel. Dalam keadaannya yang seperti ini, saudaraku, Yunus telah menolak Allah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Masyarakatnya dalam hal ini orang-orang Niniwe yang dikasihi juga oleh Tuhan. Yunus membeda-bedakan, mengkotak-kotakan jenis manusia. Manakah yang harus dikasihinya, manakah yang harus dibencinya atau tidak dianggapnya. Belas kasihan Allah yang begitu luar biasa membawa Yunus diarahkan untuk kembali pulang. Sekalipun lewat kekuatan tangan yang dahsyat,
Kalau kita membaca peristiwa kisah Yunus, bukankah kita melihat dalam pelarian Yunus ke Tarsis, Allah berkenan mendatangkan badai yang begitu luar biasa, sehingga semua orang kebingungan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Sampai Yunus tersadarkan bahwa bencana itu terjadi oleh karena pemberontakannya kepada Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana dalam kisah perjalanan Yunus ini, tangan Tuhan yang hebat membawa dia pulang kembali. 3 hari di perut ikan. Kemudian dia sampai kembali dipimpin Tuhan di Niniwe. Dia berkhotbah dan puji Tuhan, orang-orang Niniwe bersedia menerima kebenaran Allah dan bertobat. Tapi ada yang menjadi hal yang miris dalam pertobatan Niniwe. Kalau Anda melihat di Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Yunus begitu tidak terima. Yunus marah. Nyesel dia datang. Dan mengapa Niniwe diselamatkan? Coba perhatikan sikap seorang Yunus. Yang juga seringkali atau bisa saja menjadi sikap kita. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan kamu itu garam dunia, kamu itu terang dunia. Adalah tidak mungkin kamu sebagai garam dan terang tidak memancarkan cahaya menerangi sekelilingmu. Atau tidak memberikan rasa asin untuk memberkati sekelilingmu. Dalam kasih sayangnya, ketika Yunus marah melihat pertobatan Niniwe, Tuhan memberikan Yunus sebuah perumpamaan menjadi pelajaran sangat penting bagi Yunus. Mari kita lihat Yunus pasal 4. Yunus pasalnya yang keempat. Ini dia. Ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan 5 itu Yunus marah itu. Kecewa sama Tuhan. Marah sama Niniwe yang bertobat. Padahal harusnya dia senang. Perhatiin. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Karena Yunus mau mati. Saking marahnya. Agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Tuhan, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Segera sesudah matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Sebegitu emosinya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Ini hebat nih saudara. Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Itu isi hati Tuhan. Tapi saya bersyukur
ketika seorang Yunus yang kemudian sekalipun tidak diceritakan kisah pertobatannya berbalik kepada Allah. Namun, tahukah kita, kitab Yunus adalah merupakan tulisannya sendiri. Tulisan Yunus sendiri. Dan ketika dia menuliskan kesaksian hidupnya, khusus di bagian peristiwa ini, mengertilah kita. Dia mau orang belajar sesuatu yang sudah dia lakukan. Supaya jangan mengulangi lagi kesalahannya. Maka dipermuliakanlah Allah dalam kehidupan seorang Yunus. Lewat panjang sabarnya Tuhan dan kasih setianya. Untuk membawa kita tidak mengingkari panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tokoh yang kedua, Yohanes Pembaptis, adalah merupakan contoh teladan hidup. Bagaimanakah seorang pribadi, anak Allah, hamba Allah, yang memancarkan rasa asin dan memberikan terangnya, menyinari dunia di mana tempat dia berada. Ada satu peristiwa dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, di mana dalam peristiwa itu dicatat bahwa murid-muridnya membujuk Yohanes Pembaptis untuk menjadi tersinggung terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dia. Untuk menjadi tersinggung terhadap Tuhan Yesus Kristus. Murid-muridnya mencoba meyakinkan Yohanes. Kalau sekarang istilahnya manas-manasin begitu. Biar Yohanes marah. Karena murid-muridnya dalam ketidakmengertian dan ketidakpahaman mereka akan kebenaran. Merasa kayaknya Tuhan Yesus sama murid-muridnya dalam tanda kutip kurang tahu diri begitu. Kok bisa begitu ya anggapan mereka? Mereka berpikir bahwa harusnya Yesus orang Nazaret dan murid-muridnya merasa berterima kasih kepada Yohanes. Karena sebelum Tuhan Yesus tampil, Yohanes tampil lebih dulu. Dia dikenal orang lebih dulu. Yohaneslah yang berdiri di hadapan semua orang. Ketika Tuhan Yesus mendatanginya dan berkata dengan sangat tegas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa tulusnya seorang Yohanes. Murid-muridnya dalam ketidakmengertian mereka menganggap Tuhan Yesus berhutang popularitas dengan Yohanes. Sehingga kemudian ketika Tuhan Yesus memiliki murid-murid atau pengikut-pengikut yang jauh lebih banyak dari Yohanes. Dan kepopulerannya lebih hebat daripada Yohanes. Murid-muridnya terganggu dan mereka berusaha mengganggu Yohanes dengan perasaan yang bukan berasal dari Tuhan itu. Yohanes 3:26 mereka berkata begini. Lalu mereka, para murid Yohanes itu datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Tapi tanggapan Yohanes itu hebat. 27 sampai 30. Yohanes mengatakan kebenaran ini. Ini sangat memberkati sekali. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. 29, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30. Iya, Kristus itu harus makin besar. Tetapi aku, Yohanes, harus makin kecil. Yohanes tahu betul arti hidupnya. Yohanes Pembaptis tahu betul tujuan hidupnya. Dialah peragaan hidup Allah yang memberikan dampak baik bagi dunia. Dialah garam dan terang bagi dunia ini. Sehingga dalam situasi apapun dia tidak tergoyahkan. Dia tahu Allah ada dalam dirinya. Adalah merupakan kewajiban yang memberikan sukacita baginya. Memamerkan kehidupan Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dia sendiri pun telah menerima berkat terbaik itu, pribadi Allah itu. Dan kepada dia Tuhan Yesus memberikan sebuah pujian, kesaksian bagi dunia ini. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sahabatku, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Peringatan ulang tahun GBI Glory United yang kedua. Yang dirayakan dengan sangat sederhana di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Marilah kita menjadikan kebenaran yang kita dengar pagi ini menjadi kesadaran kita. Untuk tidak hanya bersedia menikmati, menerima berkat dari Allah. Akan tetapi berkat yang telah kita terima dari Allah itu pun menjadikan kita bersedia menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Sehingga kita bukan saja semakin kuat bersama Tuhan menjalani kehidupan ini. Tapi Anda dan saya menguatkan banyak orang lain. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya genaplah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Segala sukacita terbesar atas berkat berkelimpahan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Hidupmu itu kami naikkan seluruh pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Terlebih untuk firman-Nya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala kita yang terkasih beserta dengan para pengurus untuk maju ke depan. Kita akan melakukan pemotongan kue dan peniupan lilin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Puji Tuhan, kita boleh memperingati dan bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun yang kedua gereja kita GBI Glory United dan memasuki tahun yang ketiga. Kita mengakui semua ini karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita, gereja kita supaya bertumbuh sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersatu dalam doa menaikkan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih kami mengakui tangan Tuhan yang menuntun gerejamu GBI Glory United memasuki tahun yang ketiga di ulang tahun yang kedua ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu sudah Kau berikan buat kami dan kami percaya tahun-tahun ke depan gereja moga dipimpin oleh-Mu masuk kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih untuk Romo, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup seluruh gerejamu GBI Glory United ini. Satu persatu jemaat-Mu Tuhan melawat dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun yang kedua GBI Glory United. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Selamat ulang tahun yang kedua GBI Glory United. 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 Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Happy second birthday, church. Selamat ulang tahun yang kedua untuk GBI Glory United. Selamat ulang tahun kedua GBI Glory United. Selamat merayakan hari ulang tahun yang kedua untuk GBI Glory United. Selamat ulang tahun yang kedua GBI Glory United. Selamat ulang tahun yang kedua GBI Glory United. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Happy birthday untuk Glory United. Mendoakan yang terbaik. Happy birthday. God bless you. Selamat ulang tahun yang kedua GBI Glory United.
Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia yang berkasa, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk terima berkat dari Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan usaha buah tanganmu, diberkati studimu, dimanapun kau melangkah, engkau memberi dampak kepada sekitarmu. Dengan hidup Kristus kau miliki, dengan kasih dari Tuhan kau miliki, mempengaruhi orang di sekitarmu, supaya mereka melihat terang Injil dan datang kepada Kristus dan diselamatkan. Saya nyatakan berkat dan disah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Jadi berkat bagi sesamamu. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.